Dalam sejarahnya, setiap kali orang Jepang menginjakkan kaki di semenanjung Korea selalu melahirkan pertumpahan darah yang brutal. Pada 1592 dengan tujuan menaklukkan semenanjung Korea dan China, yang pada waktu itu berada di bawah dinasti Ming. Korea adalah korban pertama Jepang atas ambisi pemimpin besar Hideyoshi Toyotomi untuk memperluas wilayah sampai China. Operasi pertama sebanyak 158.000 samurai dikirim menyeberang untuk mengobrak-abrik dinasti Joseon. Jepang menang mudah dengan menduduki ibu kota Seoul, bahkan merangkak sampai Pyongyang di bagian utara. Joseon yang mendapat bantuan dari dinasti Ming China pun masih tetap berkalang korban tak kurang dari 1 juta jiwa. Pasukan Jepang sebagian besar berhasil menguasai semenanjung Korea tetapi tidak dapat menguasai China. Penyerangan tersebut akhirnya berakhir hanya setelah Toyotomi Hideyoshi meninggal. Menurut catatan biografi Toyotomi Hideyoshi, kekaisaran besarnya berakhir pada tanggal 18 September tahun 1598. Di ranjang kematiannya, Hideyoshi bertobat mengirim pasukannya ke Korea. Pada abad ke-19, ketegangan mulai meningkat antara Tiongkok dan Jepang, mencapai puncaknya dalam Perang Sino-Jepang pertama, tahun 1894 sampai tahun 1895. Ironisnya sebagian besar dari perang ini terjadi pada wilayah semenanjung Korea. Setelah restorasi Meiji, Jepang maju pesat dengan bantuan teknologi militer barat. Kekaisaran itu memaksa Joseon menandatangani perjanjian Gangwa pada tahun 1876. Jepang kembali menancapkan kukunya ke tanah Korea demi mencari sumber daya alam dan bahan pangan dengan membangun kekuatan ekonomi di semenanjung, suatu tanda dimulainya ekspansi ke Asia Timur. Dengan kekalahan Tiongkok tahun 1894 dalam perang akhirnya mencapai kesepakatan dalam perjanjian Shimonoseki antara kedua belah pihak, yang digunakan sebagai alasan untuk membebaskan Korea dari pengaruh dinasti Qing Tiongkok. Kemudian Joseon membangun gerbang kemerdekaan dan berhenti membayar upeti kepada dinasti Qing Tiongkok. Terjepit akan 3 kekuatan besar, Raja Gojong merasa perlu untuk mempertahankan integritas nasional dan akhirnya pada tahun 1897 mendeklarasikan Kekaisaran Han Raya. Ia mengganti gelar menjadi kaisar guna menyatakan kemerdekaan negerinya. Secara tidak langsung, 1897 merupakan tahun berakhirnya periode Joseon. Namun secara resmi masih memimpin Korea meskipun tahun 1895 Jepang mengacaukan istana dengan pembunuhan Ratu Myeongseong oleh mata-mata Jepang bernama Miura Goro. Dalam seri pertempuran Port Arthur pada tahun 1905, Jepang melibas Rusia tanpa ampun. Sebelumnya Rusia dan Tiongkok adalah payung Korea dan melindunginya dari invasi langsung. Namun akibat kekalahan Rusia dan jatuhnya Tiongkok ke tangan Jepang, tinggallah Korea yang nasibnya bergantung pada belas kasihan Jepang.
Dengan berakhirnya Perang Russo-Jepang tahun 1904 sampai tahun 1905 dalam kesepakatan dalam perjanjian Portsmouth, jalan Jepang ke Korea semakin terbuka. Setelah menandatangani perjanjian protektorat tahun 1905, Korea menjadi protektorat Jepang dengan gubernur jenderal pertama adalah Ito Hirobumi. Tahun 1910 secara resmi era dinasti Joseon berakhir bersamaan dengan jatuhnya Korea ke dalam jajahan Jepang. Ketika Jepang kembali datang di awal tahun 1900-an dalam bentuk tuntutan unifikasi atau menyatukan hukum Korea dan Jepang, kaum bangsawan dinasti Joseon serta rakyat Korea menolak mentah-mentah meski tahu mereka akan kembali hancur jika terus melawan. Untuk melancarkan kepentingannya, Jepang bekerja sama dengan segelintir pengkhianat elit politik Korea. Kedaulatan rakyat Korea pun diambil paksa. Sampai-sampai melancarkan muslihat untuk menyingkirkan Kaisar Gojong yang kemudian tewas keracunan. Perjanjian Internasional Persatuan Jepang-Korea tahun 1910 memulai periode aneksasi dan mengakhiri dinasti Joseon. Namun, realitas tak seindah nama perjanjiannya. Jepang memperlakukan Korea layaknya anjing jajahan. Pada tanggal 1 Maret tahun 1919, protes anti-Jepang diadakan di seluruh negeri untuk menuntut kemerdekaan. Sekitar 2 juta orang Korea aktif berpartisipasi yang dikenal sebagai Gerakan Tanggal 1 Maret. Jepang menekan gerakan kemerdekaan tersebut menggunakan kekuatan militer. Dalam satu insiden, penduduk desa digiring ke gereja lokal yang kemudian dibakar. Jumlah korban mencapai 7.500 orang tewas dibakar hidup-hidup, sekitar 15.000 orang terluka, dan 45.000 orang ditangkap. Demi menancapkan pengaruh, Kekaisaran Jepang memusnahkan 200.000 dokumen warisan Joseon. Melarang berbahasa Korea dan bahasa Jepang diberlakukan bagi rakyat Korea. Dan orang Korea dilarang secara paksa untuk menjalankan tradisi warisan nenek moyang mereka. Sekitar 725.000 warga Korea dipaksa pindah ke Jepang menjadi pekerja paksa di pabrik-pabrik Jepang dan kerja paksa di wilayah pertambangan batu bara, Pulau Hashima. Sebuah pulau kosong tak berpenghuni dengan suasana kelam dan mencekam. Sejak tahun 1940 hingga tahun 1945, sebanyak 600 sampai 800 orang buruh paksa bangsa Korea bekerja sebagai pekerja tambang di Pulau Hashima. Banyak orang di antaranya meninggal dunia akibat kehabisan nafas, penyakit, kelaparan, bunuh diri dan lain-lain. Di tanah Korea ratusan ribu perempuan diseret dalam lingkaran setan perbudakan seks di kamp-kamp tentara Jepang. Beberapa sejarawan memperkirakan 30.000 hingga 200.000 perempuan Korea dipaksa menjadi budak seks atau disebut Jugun Ianfu selama pendudukan Jepang dari tahun 1910 hingga 1945. Dalam beberapa kasus dengan menipu mereka dengan dalih pekerjaan atau untuk melunasi utang kerabat. Selama Perang Sino-Jepang dan Perang Dunia II, tentara Jepang memaksa sebanyak 200.000 perempuan masuk ke dunia pelacuran. Disebut wanita penghibur, beberapa berumur 16 tahun. Budak seks yang didominasi oleh Korea ini dikirim ke seluruh Asia Timur untuk bekerja di rumah bordil yang melayani militer Jepang.
Satu wanita dipaksa melayani 70 tentara Jepang sehingga rumah bordil itu pun beroperasi berjam-jam dan para wanita jarang diberi waktu istirahat. Artinya mereka diperkosa berulang kali setiap hari selama bertahun-tahun. Banyak dari tentara Jepang yang menggunakan kondom yang telah kotor dan menjijikan. Bahkan banyak juga yang tidak mau menggunakan benda tersebut. Pada tahun 1942, terhitung 32,1 juta kondom yang telah dikirim ke berbagai unit di luar Jepang untuk mencegah kehamilan. Namun apabila sudah terlanjur hamil, maka mereka dipaksa untuk mengaborsi janin mereka dengan menggunakan pil atau dengan cara mensterilisasi Jugun Ianfu agar tidak lagi dapat menstruasi. Banyak para Jugun Ianfu yang tidak dapat memiliki anak karena alat reproduksi mereka sudah hancur hingga rahimnya ada yang membusuk ketika berada dalam tahanan tentara Jepang. Setelah perang berakhir, mereka juga mengalami stigma dan disebut sebagai bekas Jepang. Tanah Korea merupakan hasil dari perjuangan rakyat Korea yang mempertahankan negaranya dengan darah, keringat, dan air mata. Jepang melakukan beberapa hal kejam terutama kepada wanita Korea. Latar belakang sejarah, nasionalis dan budaya yang kental di Korea pada akhirnya melahirkan alasan mengapa Korea Selatan sangat membenci Jepang. Asal-usul sikap anti-Jepang di Korea dapat ditelusuri kembali dari serangan perompak Jepang dan juga dalam invasi Jepang ke Korea pada tahun-tahun 1592. Selama waktu invasi, Jepang menyerang dan memotong lebih dari 20.000 hidung dan telinga dari orang Korea dan membawa potongan tubuh tersebut kembali ke Jepang dan membuat makam hidung sebagai piala perang. Setelah perang, pengrajin Korea khususnya pengrajin tembikar diculik oleh perintah Hideyoshi untuk menciptakan seni dan budaya Jepang. Para pengrajin Korea yang diculik memainkan peran penting dan menjadi faktor utama dalam membangun jenis tembikar baru seperti Satsuma, Arita, dan Hagiware. Hal ini menyebabkan ketegangan karena orang Korea merasa bahwa budaya mereka dicuri oleh Jepang. Sayangnya, buku sejarah di Jepang tidak pernah menjelaskan sama sekali mengenai tindakan dan kejahatan penjajahan yang mereka lakukan selama ini.